Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup dengan kudus, dengan baik, dengan benar. Sebab Tuhan tidak menyukai yang namanya berhala atau ilah. Kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 2-13. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang kami memberhalakan hal-hal di dalam kehidupan kami, apakah itu kesenangan, hobi kami, teman kami, pekerjaan kami, bahkan juga ada hal lain yang kemudian menjadi dewa di dalam hidup kami. Kami tidak lagi sungguh-sungguh menyembah Engkau di dalam hati, di dalam iman dan pikiran kami, apalagi melalui perbuatan. Ampuni kami, sekarang berfirmanlah supaya melalui firman Tuhan, kami boleh dikembalikan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar mengapa Tuhan itu tidak menyukai berhala, ilah, dewa, dan sebagainya. Ketika orang Israel dipimpin oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan, dikatakan bahwa di sana tuh ada banyak bangsa-bangsa, atau di sekitar Kanaan ada banyak suku bangsa yang jumlahnya lebih kuat, lebih besar dari umat Israel. Dan Tuhan memilih orang Israel bukan karena besarnya, tapi mereka itu sebetulnya kecil, hanya karena kasih karunia. Nah, oleh karena itu, untuk mempertahankan kasih karunia ini, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Antara lain dikatakan jangan menikah dengan suku-suku bangsa yang ada di sekitar itu. Ya, kenapa? Karena itu akan membuat iman mereka goyah. Mereka itu penyembah berhala, penyembah ilah, dan kamu adalah penyembah Allah yang kudus. Kalau terjadi pernikahan, lalu salah satu harus ngalah. Dan kalau ngalah, ya kalau umat Israel bisa membawa pasangannya untuk menyembah Allah. Kalau tidak, mereka akan ikut pada berhala, dan itu Allah tidak suka. Dan ini seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita, ya, mengentengkan Tuhan. Bagaimana cari pasangan itu juga sangat penting untuk tidak menomorduakan Tuhan. Kadang-kadang kita juga melupakan hal ini. Jadi ya sudahlah, hatiku tetap percaya pada Tuhan Yesus, tapi apa boleh buat, aku sudah senang sama dia. Dan kebetulan dia tidak Kristen, dia minta pernikahannya juga tidak Kristen, tapi hati saya tetap percaya Tuhan Yesus. Itu sebetulnya omong kosong. Ya, bahwa kita sudah mengaku iman yang lain itu berarti sudah meninggalkan Tuhan kita Yesus, dan Allah tidak suka bagaimana putranya yang sudah berkorban sedemikian besar kemudian dianggap enteng. Atau berhala lain juga yang menjadi dewa atau kita nomor satukan, jadi bukan Tuhan, adalah ketika akan menikah. Ada banyak pasangan yang akan menikah, mereka akan mencari tempat pernikahan dulu, gedung pesta. Baru kemudian datang ke gereja menentukan tanggal. Dan kalau tanggalnya sudah dipakai bisa marah dan kecewa, pindah gereja lain. Itu artinya mereka menomorsatukan kesenangan dunia. Boleh dikatakan dalam tanda petik itu adalah ilah. Mereka tidak mencari Tuhan terlebih dulu sebagai dasar hidup mereka, tapi mereka menjadikan Tuhan itu sebagai syarat. Ya, Tuhan tidak mau kalau cuma dijadikan sebagai syarat. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati. Ya. Kemudian juga masih banyak hal lain, cari kerja. Ya, kita sudah berdoa pada Tuhan, tetapi kemudian di dalam perjalanan hidup ketika ada yang menawarkan pekerjaan tapi dengan syarat kamu ikut saya dulu, ya, kamu nanti di sana suruh berdoa, doanya seperti imanmu, tapi kita sudah pergi ke sana itu sudah salah. Ya, kalau mau berdoa seperti iman kita ya di rumah saja, kenapa harus pergi ke tempat orang lain? Nah, tidak jarang di dalam keputusasaan, kebingungan kita kemudian mendewakan ilah-ilah daripada Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ayatnya yang kelima, janganlah juga ayat kelima itu, tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Allah tidak mau ada sisa sedikit pun, apakah itu patung, tiang, berhala, dewa, dan sebagainya. Sebab itu bisa menggoda iman orang Israel untuk datang menyembah kepada berhala-berhala itu. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah mendapat karya penebusan dalam Kristus? Harusnya kita yang sudah diperbaiki, diperbaharui ini memang sudah membuang semua itu bersih, benar-benar bersih. Jadi tidak ada sedikit pun pemikiran kita untuk beralih dari Tuhan kita Yesus. Pertanyaannya mengapa? Ya, mengapa Allah sangat tidak suka terhadap berhala? Yang pertama, kita tahu
Pencipta dunia ini adalah Allah. Dan dia menciptakan segala sesuatu itu baik. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan semua baik, semua baik, semua baik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak ada yang jelek. Ya. Semua baik. Jadi ketika Allah melihat ciptaannya baik-baik dan diteruskan sampai selesai, sampai menciptakan manusia. Dan itu juga baik. Jadi semua pencipta itu Allah dengan kondisi baik. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Jadi kalau kita membaca dari kitab Kejadian, Allah yang memisahkan gelap dan terang. Dan dia berada di pihak terang, gelapnya diusir. Ya, kegelapan itu tidak boleh ada. Karena dikatakan tadi pada mulanya hanya ada kegelapan, tapi Allah tidak mau ada kegelapan. Oleh karena itu Allah kita itu terang, Allah kita kudus, Allah kita itu mulia. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa setelah Allah menciptakan segala sesuatu baik, maka ciptaannya itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi dipelihara dan dijaga. Bagaimana umat Tuhan ini tetap dipelihara meskipun di tanah Mesir dengan segala kesulitan. Kalau Tuhan tidak memelihara umat Israel, mereka sudah mati. Nggak ada itu umat Israel. Karena ditindas dengan begitu berat. Tetapi Tuhan tetap memelihara umatnya di sana. Jadi tetap ada keturunan-keturunan Israel. Meskipun dulu sudah pernah dilakukan ini dan itu upaya. Tetapi toh kita tahu bahwa orang Israel itu menjadi pilihan Tuhan. Tuhan tetap memelihara. Dan yang keempat, pemeliharaan itu berdasarkan kasih. Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan, aku mengasihi kamu bukan karena kamu besar atau karena kelebihanmu, tetapi karena aku mengasihi kamu dalam segala kekuranganmu. Ya, bukan karena kelebihanmu, tetapi dalam segala kekuranganmu aku mengasihi kamu. Nah, oleh karena itulah berkat Tuhan akan dicurahkan kepada mereka yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan kuasa kegelapan, kuasa dosa. Yang pertama, kita tahu bahwa kuasa dosa itu tidak menciptakan apa-apa, bahkan merusak. Kuasa dosa itu tidak menciptakan tetapi merusak. Contohnya ketika seseorang itu dikuasai dosa, dia akan merusak hutan dengan mengambil kayu seenaknya, membuat hutan itu gundul, membuat gunung gundul. Jadi kalau ada longsor, ada apa, Tuhan yang disalahkan. Tuhan tetap memelihara. Sudah digunduli saja masih tetap ada pohon-pohon hidup meskipun butuh waktu. Nah, ketika orang dikuasai oleh kejahatan, kuasa dosa, hutan-hutan dibakar. Dan itu mengungkapkan bahwa kuasa kegelapan, kuasa dosa itu bisanya merusak, tetapi tidak menciptakan. Jadi sangat-sangat jelek. Ya. Allah menciptakan yang baik, dirusak oleh kuasa kegelapan. Yang kedua, bahwa kuasa kegelapan itu tidak ada kemuliaan sama sekali. Karena dewa, patung, tiang itu yang buat manusia. Lalu diminta oleh kekuatan manusia supaya keinginanku itu boleh dituruti. Lalu kuasa gelap mengatakan, ya tak turuti, tapi kamu harus bayar. Nah, ini tidak ada kemuliaan sama sekali. Tidak ada kekudusan, karena harus ada imbalan. Allah yang mengaruniakan putranya dalam Yesus tidak pernah minta imbalan apa-apa. Dia mengorbankan karena tadi unsur yang keempat, kasih. Nah, sementara kuasa kegelapan itu merusak semua ciptaan Allah yang baik dan tidak ada kemuliaan sama sekali di dalam kegelapan. Yang ada adalah keseraman, ketakutan, bahkan kematian. Yang ketiga, kita tahu ketika Allah memelihara, maka kuasa kegelapan itu justru tidak memelihara, ya, mematikan. Kalau kamu ikut aku, sepertinya di dunia ini bisa mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, tapi akhirnya mati. Apa yang dipelihara? Apa yang diberi umur panjang? Apa yang diberikan kehidupan? Sementara Allah dalam Yesus itu, kalau kamu mengikuti jalanku, kamu hidup dalam pemeliharaanku, tetapi kamu juga akan tetap hidup dalam kerajaan surga. Jadi Allah memberikan pemeliharaan sampai kehidupan kekal, sementara kuasa dosa itu membawa pada kematian kekal.
Dan yang keempat, unsurnya Allah melakukan itu berdasarkan cinta kasih dari segala kekurangan, tapi kuasa kegelapan justru menyatakan bagaimana seseorang itu dibuat penuh kebencian. Kebencian pada Allah, kebencian pada sesama, tidak ada cinta kasih. Bahkan orang tua anak saja bisa bunuh-bunuhan. Ya. Sesama teman bisa melakukan kejahatan, kecurangan, fitnah. Di situ mengungkapkan adanya kebencian, kemarahan yang mengarah pada kematian. Itulah kuasa-kuasa kegelapan. Sementara orang-orang lebih menikmati kuasa kegelapan sebagai karya kehidupan yang bisa menyenangkan. Mereka tidak sadar di dunia ini bisa seneng, ya, bisa punya rumah bagus, bisa makan enak, tapi akhirnya mereka akan menempuh kematian kekal. Berapa banyak orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, lalu mereka hidup senang dalam dunia, akhirnya mereka sakit dan tidak bisa ada obatnya. Nah, untuk apa kekayaan mereka? Tidak bisa membeli kesembuhan. Lah, kalau gitu sih sama, orang Kristen yang nggak sembuh juga banyak. Betul. Orang Kristen yang nggak sembuh juga banyak, tetapi mereka punya rasa aman, rasa nyaman, bahwa sekalipun tubuh ini akhirnya akan rusak menjadi layu, tapi aku akan tetap hidup, karena aku punya kehidupan kekal. Nah, sementara orang yang tidak punya Yesus, mereka akan punya kematian kekal. Itu sebabnya Allah sangat-sangat membenci dewa, ilah, patung, dan sebagainya. Karena merusak, membawa pada kematian. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bagaimana sikap iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan Allah kita di dalam Yesus, sehingga dikatakan dalam ayatnya yang ke 12-13, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, dan berkat itu akan membawa sukacita, meskipun berkat itu tidak berarti berlimpah-limpah. Tetapi penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu yang membuat kita menjadi kuat dan bisa menikmati kehidupan dengan baik. Pergaulan yang baik mengarahkan kepada iman yang baik. Pergaulan dengan orang-orang yang menolak Tuhan akan membuat kita juga bisa terseret. Ya, kita bisa berharap saya bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Oh, itu bagus sekali dan memang diharuskan demikian. Tetapi jangan sampai kita terseret. Kita ikut ambil bagian dalam kegelapan mereka. Kita datang untuk membawa terang. Bukan terang kemudian dikalahkan oleh kegelapan. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya mari kita lanjutkan kehidupan kita. Bahwa sudah jelas Allah tidak suka dengan berhala. Apapun yang kita dewakan dalam hidup kita Allah tidak suka. Bisa keluarga, ya. Wah, keluargaku hari ini nggak bisa kebaktian karena ada acara pesta, ada acara ini, nganter itu, ya. Sehingga ibadah kebaktian itu sudah lama tidak pernah dilakukan. Karena kesibukan-kesibukan, katanya demi keluarga. Nah, ini harus diwaspadai. Bisa juga hobi. Hobi kita itu menjadi dewa. Ya. Wah, aku sudah kerja dari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Ya, hobinya Minggu, masa nggak boleh kita lakukan, gitu ya. Ini untuk kesegaran, untuk penyegaran iman, penyegaran pikiran, semangat, alasannya begitu. Padahal kita mendewakan hobi kita. Dan masih banyak hal lain. Oleh karena itu, perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan itu kudus, mulia. Dia menciptakan segala sesuatu baik. Dia memelihara dari kehidupan sekarang sampai kehidupan kekal berdasarkan kasih. Kalau kita berpegang pada janji ini, maka ilah-ilah itu akan kita buang dengan setulus hati kita. Tidak mau kembali lagi pada ilah, pada dewa, pada apapun. Karena ternyata apa yang dilakukan Allah sungguh besar. Perhatikanlah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami penerangan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa membedakan bahwa kalau kami mendewakan apapun, itu akan membuat Allah sakit hati, bukan karena Allah tidak suka pada kami, tetapi justru karena Allah mengasihi kami. Dan ketika kasih itu ditolak, Allah menjadi sedih. Allah tahu bahwa ketika manusia menolak kasih-Nya, maka mereka akan masuk dalam kematian.
Oleh karena itu Allah berjuang juga untuk tetap menyadarkan kami kembali ke jalan Tuhan. Biarlah kami tetap berada di jalan Tuhan yang membawa kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.